Saya mau cerita tentang kehidupan saya. Dari kalau dibilang itu dari yang namanya brengsek ya. Ya sampai untuk saat ini sih ya agak ya nggak terlalu seperti kayak dulu lah brengseknya. Jadi untuk awal saya kerja itu emang saya kerja setelah saya lulus sekolah SMA. Sebenarnya sih niat saya pengen kuliah, tapi dikarenakan kondisi keuangan orang tua saya minim, jadi saya harus kerja. Saya harus kerja untuk mengumpulkan uang untuk bisa kuliah. Pertama awal kali saya kerja itu saya jadi SPB, itu Lee Cooper. Saya dulu ngelamarnya di Pondok Labu. Nah saya ditempatin di Cilandak, di Tamrin. Dua tempat itu saya ditempatin awal pertama kali saya kerja. Nah di situ saya bingung ya karena jujur saja otak saya itu agak-agak susah untuk nangkep. Jadi apa yang dijelasin oleh atasan itu kadang-kadang ngeblank ke saya. Nah dari situ akhirnya saya nggak lama tuh kerja di sana, hanya 3 bulan saja. Nah setelah saya kerja di Cooper, akhirnya saya kerja lagi ikut acara yang di Kemayoran. Acara yang di Kemayoran itu yang setahun sekali itu. Nah saya coba kerja di sana sebagai SPB juga minyak wangi. Nah setelah 1 bulan saya kerja di sana, akhirnya teman saya menawarkan untuk kerja sebagai waiters itu di Atrium Bakso Malang Karapitan. Akhirnya saya kerja di sana kurang lebih 2 tahun, dan yang saya ambil di sana karena saya waiters ya, yang saya ambil di sana ilmunya banyak banget. Cara kita untuk sapa konsumen yang datang, cara kita untuk memerhatikan konsumen yang datang. Nah konsumen itu kalau di sana adalah sebagai raja, jadi kita harus namanya gerakan getuk, gerakan tubuh. Jadi jangan sampai konsumen yang sudah datang ke sana tidak diperhatikan gitu. Jadi misalkan dia lagi makan, sendoknya jatuh, itu harus kita yang ngambil, jangan konsumen itu yang ngambil. Terus kita suggest juga menu spesial kita hari ini apa, kita tanya juga makanannya, makanan apa nih yang berkuah, ataupun mie ataupun nasi goreng, seperti itu sih. Nah setelah saya kerja di sana, saya punya berpikir saat saya jam 12 siang, saya lagi di jalan, saya melihat orang berpakaian kantor. Nah saya bertanya, ternyata enak banget ya pakaian kantor, kerja di kantoran, di gedung, jam 12 makan rame-rame gitu kan. Nah itu pakaiannya bersih. Saya tanya tuh kapan ya saya bisa bekerja di sana, seperti itu. Itu selalu saya utarakan tuh kapan saya bisa kerja di sana, seperti itu. Dan pada suatu saat hari akhirnya ada lowongan kerja itu di leasing. Nah yang dimana itu sebenarnya di leasing itu bagian saya itu adalah call support. Yang harus dengan komputer ya, data. Sedangkan saya nggak bisa komputer, untuk matiin komputer pun saya masih bingung. Nah dari situ saya ditanya jawab, saya bilang bisa-bisa aja. Karena kalau saya jawab nggak bisa pasti saya nggak diterima. Gitu. Nah pertama hari kerja saya itu saya dikatain bodoh sama teman-teman lah. Ini kok marketing, ini kok call support baru, matiin komputer ini nggak bisa. Gimana mau buatin kita, kalau di sini itu kan ada buku beban yang juga tagihan, seperti itu. Nah itulah buat hati saya tuh, buat saya jadi semangat. Saya dikatain bodoh, dikatain tolol. Oke. Nah dari situ saya punya tekad, saya harus bisa selama 3 bulan. Yang dimana saya belajar itu
Pokoknya pulang kerja saya belajar sampai subuh, sampai saya tidur itu di depan laptop. Nah yang akhirnya selama 3 bulan alhamdulillah saya bisa menguasai itu semua. Dan yang mengatakan saya itu tolol, mengatakan saya itu bodoh, akhirnya dia mengangkat jempol kepada saya. Nah dari situ saya ada rasa bangga gitu kan. Ternyata kita itu kalau kita mau belajar itu segala apapun itu bisa. Dan saya juga berpikir kalau apa yang kita inginkan, kalau kita dengan niat, kita punya impian, itu pasti akan tercapai walaupun kita nggak tahu akan tercapainya kapan. Yang penting kita niat aja, niat melakukan hal yang positif, itu pasti kita akan tercapai. Nah terus selanjutnya setelah saya kerja di sini, saya pengen punya namanya motor batangan ya. Dulu motor saya itu Supra X 125. Saya ngomong ke orang tua saya, pengen gak punya motor batangan. Nah terus orang tua saya selalu bilang, sabar aja, terus berdoa, insya Allah pasti tercapai, seperti itu. Akhirnya lambat laun saya kerja selama setahun, ternyata benar. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya mendapatkan, saya sudah bisa beli motor batangan, itu fiction dulu. Terus udah gitu, saya dulu pernah niat enak kali ya kalau jadi karyawan tetap gitu kan, bisa diklaim semuanya. Ternyata saya baru kerja setahun 3 bulan saya udah diangkat jadi karyawan tetap, ya, termasuk karyawan tetap muda sih gitu. Kebanyakan ada yang 2 tahun, 3 tahun belum karyawan tetap gitu. Nah di situ saya lebih semangat lagi untuk belajar. Nah tapi saya di sana salah jalan. Di saat ekonomi saya agak naik sedikit, saya salah jalan. Ya, saya salah jalannya, jadi nggak memanage uang sih gitu, jadi menghambur-hamburkan uang di sana gitu. Oh iya, saya lupa. Di situ kan saya kan setelah saya kerja, kita balik lah ya. Setelah saya kerja di Basomalang Karapitan BMK Bekas, saya mengumpulkan uang untuk kuliah dan akhirnya saya kuliah di BSI, Dinas Sarana Informatika di Senen. Saya bangga tuh karena saya bisa kuliah dengan uang sendiri. Tapi setelah saya keluar dari Basomalang Karapitan dan saya kerja di Kredit Plus itu di leasing, karena saya masuk kerjanya setengah 8 pulang jam 6, yang dimana saya kan kuliah masuk malam ya saya ambil. Nah itu saya nggak pernah masuk karena kerjaan saya itu kan namanya kita call support kan, membantu untuk sang kolektor dan marketing untuk mensupport data-datanya seperti itu. Jadi saya selalu pulang jam 9 malam. Nah dimana akhirnya saya nggak melanjutkan untuk kuliah lagi seperti itu. Ya, kalau dibilang nyesel sih nyesel, tetapi mungkin ini adalah perjalanan hidup sih seperti itu. Nah setelah dari leasing, saya punya hutang banyak di sana karena saya salah jalan, saya punya hutang banyak. Mungkin emang udah ketentuan juga, akhirnya saya dikeluarkan dari perusahaan itu. Sedih nggak sedih, ya, tapi mungkin emang namanya hidup. Mungkin yang dimana di situ kita ada kehilangan, mungkin keluar dari situ kita akan mendapatkan yang lebih baik, seperti itu sih. Saya sih berpikir seperti itu. Nah pas saya keluar pun saya di situ punya utang saya lumayan cukup banyak sih. Kalau sama bunga-bunganya itu kalau saya hitung 68 juta, sedangkan gaji saya cuma 2,7. Akhirnya ada yang ngajak saya untuk kerja di Forex sebagai marketing, sedangkan saya belum bisa jadi marketing gitu ya. Ngomongnya saya masih malu lah gitu. Akhirnya saya kerja di Forex, dan di situ ada momen yang dimana saya cuma punya uang 5.000 antara saya makan ataupun bayar parkir. Tapi kalau misalkan saya nggak makan, itu posisi jam 12 oke. Saya lapar banget. Tapi kalau saya makan, saya nggak bisa bayar parkir.
Nah, karena saya dulu kerjanya itu di Taman Anggrek ya. Di Taman Anggrek itu di gedung APL. Nah, rumah saya itu kan nggak jauh juga sih dari situ, kurang lebih 15 menit lah. Akhirnya saya memutuskan untuk makan somai 5.000. Jadi saya makan somai, pas saya pulang kerja, karena saya nggak bisa ngambil ke motor, saya pulang jalan kaki dari Taman Anggrek ke Kota Bambu. Nah, setelah saya jalan kaki, akhirnya saya menyempit teman-teman saya. Dan akhirnya dikasih sama dia dan diantarkan ke Taman Anggrek itu untuk ngambil motor. Nah, dari situ saya dikasih tahu sama pimpinan saya kalau kita itu kita kan kerja di forex ya. Di forex itu kan nggak ada fisiknya. Jadi kita harus bersih, terus jangan melakukan hal-hal yang aneh. Nah, dari situlah saya udah nggak minum-minuman lagi, udah nggak main perempuan lagi. Saya hindarin lah. Walaupun emang cobaannya banyak banget yang maksudnya ngajakin saya pacaran lah gitu. Tapi di situ saya coba untuk nolak, dan hasilnya di forex saya baru 2 bulan kerja kurang lebih itu saya sudah closing, minute closing. Nah, di situ saya nambah semangat lagi sampai kalau totalin saya bisa mendapatkan uang itu dari kurang lebih 7 konsumen itu hampir 50 jutaan. Tapi kita bagi 3, saya, manajer sama asisten manajer gitu. Tapi akhirnya saya keluar juga dari sana karena ada sesuatu yang membuat saya itu kecewa lah dari forex itu. Nah, setelah saya keluar dari forex, akhirnya saya coba melamar di tempat gym. Itu boleh gym. Saya sih agak takut ya, karena kan mungkin orang-orang sekitar nanti kalau kita tempat gym itu kan banyak kan ya itulah ya, belok-belok gitu kan. Tapi pertama saya lama saya terima, tapi saya takut gitu kan, takut belok-belok gitu kan, karena kan lingkungan itu kan sangat bahaya kan. Akhirnya saya tolak tuh di tempat gymnya. Setelah 3 bulan karena saya butuh uang kan, ya udahlah akhirnya saya ngelamar lagi di sana. Ya bagusnya sih di sana marketingnya kebanyakan untuk pas laki semua gitu, udah gitu jarang ada yang belok. Nah dari situlah saya niat lagi yang namanya saya minuman, perempuan, diskotik, kayak dugem-dugem gitu tuh saya tinggalin 100%. Alhamdulillah di situ selama saya 3,5 tahun utang saya kebayar. Terus saya juga nikah pakai uang pribadi sendiri. Terus saya kan dulu pengen punya, ada juga motor impian kan, saya pengen punya Ninja. Dan itu akhirnya kebeli juga sih semua gitu. Dan di situ pun saya sempat punya target nikah di usia 28 tahun kan. Nah itu pokoknya semua tercapai. Saya nikah di usia 28 tahun, saya punya motor Ninja, motor impian saya. Terus saya juga nikah pakai uang pribadi saya sendiri. Di situ saya puas sih. Ternyata kalau memang kita ada niat baik, terus kalau memang kita tidak melakukan hal-hal yang aneh, insya Allah lancar sih apa yang kita inginkan. Dan ingat, omongan itu adalah doa secara langsung. Mungkin kalian juga pernah pengen nih punya seperti ini, tapi mungkin nggak ya gitu. Secara nggak langsung mungkin itu akan tercapai kalau memang niat kita itu baik, seperti itu. Nah, sekarang saya coba kerja di properti. Kenapa sih saya kerja di properti? Karena kan yang pertama kan saya kan ijazah saya nih. Saya ingin mendapatkan uang yang lebih besar gitu kan. Karena kan kalau emang di tempat gym itu pendapatannya sudah tahu. Kalau untuk kita membeli sesuatu impian kan saya pengen beli tanah, rumah dan lain-lain ya, itu kemungkinan agak jauh. Nah kalau di properti ini, karena saya lihat komisinya pun lumayan ya, saya yakin saya pasti akan beli itu semua. Impian saya akan tercapai semua, yang penting saya benar jalannya. Ya kalau misalkan ya kita memohon terus kita berusaha juga, karena kalau kita kerja keras itu nggak mengkhianati hasil sih.
walaupun kita nggak tahu ya hasilnya itu, mungkin ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah mungkin kalau misalnya yang cepat, mungkin kalau yang dari atas itu dia udah bisa nih mendapatkan, misalnya mengelola uang banyak gitu. Mungkin kalau kita yang belum ibaratnya masih belum bisa dipercaya lah, seperti itu. Jadi tetap aja sih saya akan berusaha terus. Saya yakin sih saya akan mendapatkan atau bisa menemukan di properti ini, walaupun emang ya pahit. Kalau dibilang pahit sih pahit banget. Kita harus untuk waktu sih emang kita harus korbankan banget buat keluarga dan lain-lain. Tapi saya buang waktu ini bukan untuk main-main, karena untuk membahagiakan keluarga saya, gitu. Yang dimana kalau misalkan saya sukses, anak, istri, orang tua, saudara, kerabat, itu dia pasti akan senang juga sama saya. Kemungkinan saya masih bisa membantu gitu. Itu sih perjalanan hidup saya dan impian saya. Ya semoga aja cita-cita saya tercapai, amin. Biar saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, membahagiakan anak istri saya, mertua saya, teman-teman saya, dan yang lain-lain. Terima kasih, itulah jalan cerita hidup saya. Kurangnya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kalian pasti bisa. Semangat!